Rumah kreatif suku Seni Riau adalah tempatnya berkreativitas dan mengajarkan kesenian ke generasi muda. Ia adalah Marhalim Zaini. Hikayat para penunggu hutan. Sepulang dari Eropa, racun-racun dalam tubuhku berkelahi, berdengung-dengung bagai lebah, bergelayut di jantung, bagai suara kambing kuning, di lehernya lembing bergantung. Suara-suara itu lalu lalang secepat cahaya di urat darah Melayu. Maka siapapun di kau, wahai para penunggu hutan, ku minta maniskan darahku dengan sebutir batu geligai. Kikiskan ke dalam segelas anggur agar jadi jimat abad 17 di limbung mabuk badan. Kau bukan orang asing. Kau para musi yang mualaf. Pergilah ke selat atau ke tanjung, atau hanyutkan saja dirimu ke Persia, ke perdagangan tersebut. Alamak, setengah gelepar ini rupanya tak membuatmu patuh. Tak sekejap saja diam dalam serana. Aku orang kota, terbuang dari kampung, disumpahi orang darat, dikutuki orang laut, maka darahku kadang pahit, kadang sepat, kadang kelak. Tapi hati-hati, ujung lidahku masih asing, merapal jampi-jampi yang memikat hatimu untuk menciumi aroma gaharu di tubuh. Bismillahku masih asing, Bismillahku masih bersih. Dari ratusan tahun kau dengar doa sejarah yang itu saja yang ditadahkan ke pintu langit tenggara, sampai aku hafal berapa tiang layar yang tumbang ke Cina. Wahai, tak mungkin sembuh itu derita, bahkan jatuh itu raja. Tapi batu geliga dari perut gajah telah lenyap, dijual ke Aceh, diberi nama Pedro de Porcos Siaka. Binatang-binatang hutan merajuk, mengamuk ke kota. Mereka kini makan roti di mal-mal, tak lagi suka daun-daun tropis yang membakar di api gambut. Sepulang dari Eropa,
mulutmu bau jerami. Yang punah oleh api adalah ranah. Kita tumbuh dari selera orang lapar yang bangkit dari kuburan hutan. Masa depan kita tinggal sungai yang kita minum siang malam, yang kita tangisi siang petang. Tapi batu geliga tak ada di sungai. Perut ikan-ikan hanya menyimpan pasir, lumut, limbah dari pabrik dan servis air yang terbenam di rawa-rawa. Ikan-ikan yang hidup dalam perut kita adalah juga ikan puaka. Menjelma racun-racun yang sibuk berkelahi tentang warna sirip dan sisik, sibuk mencari mitos-mitos tentang asal-usul dari kepingan uang logam yang berkarat di bawah bantal kapuk nenek moyang. Maka tolong maniskan saja darahku dengan batu geliga itu yang mungkin masih tersisa di dalam degup jantung. Ia hanya tahu suatu hari ia akan menjelma pohon rakaina di hutan-hutan belakang rumah. Rasanya ia tak tahan lagi tubuhnya dipaku di tiang-tiang sembahyang, jadi penyebab anak-anak yang tak pandai mengaji alif bata. Dijual dibeli di pasar raja-raja, ditenggak para penyair yang tergagap kehilangan makna kata. Pernah ia lepas urat nadinya dari akar-akar tanah, tak dapat ia ucap alif lapi. Suara Tuhan kali Al-Fatihah. Ia hanya tahu hari-hari akan lepas dari tubuhnya, seperti kulit yang terlepas dari dagingnya. Tak pernah ia membenci tukang kayu, seperti ia membenci tukang tebang. Ia berani bersumpah atas nama matahari, ia telah melahirkannya, bahwa di seluruh dataran rendah orang-orang menguliti seluruh hikayat, seluruh riwayat. Dan suatu hari ketika tubuhnya terpanggang melelehkan resin merah, bagai melelehkan darah ke merah tanah, ia tak lagi ingin tahu bagaimana cara mengucap